warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyudi Putra dengan NIM 220401500016, jurusan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Dalam video ini, saya ingin menjelaskan tentang hakikat perkembangan peserta didik dan tugas-tugas perkembangan peserta didik. Untuk mengetahui lebih lanjut, simak video ini. Di dalam penjelasan hakikat perkembangan peserta didik dan tugas-tugas perkembangan peserta didik ada 4 materi, yaitu apa itu tumbuh dan berkembang. Yang kedua, apa perbedaan antara tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, apa saja sih yang menjadi tugas dari peserta didik di setiap fase perkembangan. Dan yang keempat, seberapa penting tugas-tugas tersebut untuk dicapai. Untuk mempersingkat, saya akan menjelaskan yang pertama itu materi pertama, apa itu tumbuh. Tumbuh tumbuh merujuk pada perubahan fisik yang terjadi pada tubuh seseorang. Ini melibatkan peningkatan ukuran, berat badan, dan perkembangan organ-organ internal dan eksternal. Proses tumbuh ini melibatkan perubahan secara kuantitatif yang dapat diukur seperti tinggi, berat badan, dan perkembangan sistem saraf, tulang, dan otot. Dan kedua, apa itu berkembang? Berkembang merujuk pada perubahan yang lebih luas yang terjadi dalam aspek fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Individu ini melibatkan perkembangan keterampilan, pengetahuan, kemampuan berpikir, bahasa, kemampuan sosial, dan emosi. Proses berkembang ini melibatkan perubahan secara kualitatif yang mempengaruhi cara individu berpikir, berinteraksi, dan beradaptasi dengan lingkungannya. Materi kedua, apa perbedaan antara tumbuh dan berkembang? Kalau tumbuh, materi kedua, apa perbedaan antara tumbuh dan berkembang? Tumbuh mengacu pada peningkatan ukuran atau massa organisme secara fisik. Proses tumbuh melibatkan pembelahan sel dan penambahan materi dan menghasilkan peningkatan ukuran tubuh. Contohnya adalah ketika seorang anak tumbuh menjadi dewasa, tubuhnya mengalami peningkatan tinggi badan, berat badan, dan ukuran fisik. Sedangkan berkembang, berkembang mengacu pada perubahan yang terjadi dalam struktur, fungsi, atau kualitas organisme selama siklus hidupnya. Ini melibatkan perubahan yang lebih kompleks seperti diferensiasi sel dan pembentukan jaringan, perkembangan organ, dan perubahan perilaku. Contohnya adalah ketika seorang anak mengalami perkembangan kognitif, emosional, dan sosial sering bertambahnya usia. Materi ketiga, apa sih yang menjadi tugas dari peserta didik setiap fase? Yang pertama, mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya. Yang kedua, mencapai peran sosial sebagai pria dan wanita. Yang ketiga, menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif. Yang keempat, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Materi terakhir, seberapa penting tugas-tugas tersebut untuk dicapai? Yang pertama, mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya. Hubungan dengan teman sebaya memainkan peran penting dalam perkembangan sosial individu. Melalui interaksi dengan teman sebaya, seorang belajar tentang bekerja sama, empati, pengendalian diri, dan kemampuan berkomunikasi yang efektif. Yang kedua, peran sosial sebagai pria dan wanita. Peran sosial sebagai pria dan wanita berkaitan dengan pemahaman dan penerimaan identitas, gender, dan norma sosial yang berkaitan dengan jenis kelamin. Penting bagi individu untuk memahami peran yang diharapkan dari mereka dalam masyarakat dan budaya tertentu. Ketiga, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya.
Mencapai kemandirian emosional merupakan langkah penting dalam perkembangan individu. Ini melibatkan kemampuan untuk mengolah dan mengatur emosi mereka sendiri, mengembangkan kepercayaan diri, serta membuat keputusan dan memecahkan masalah sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. See you.